Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang akan kita lakukan seandainya kita tiba-tiba mendapat kabar kalau ada tamu istimewa yang akan berkunjung ke rumah kita? Tentunya segera kita akan mulai mempersiapkan diri. Kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk mulai siap-siap tata ulang rumah kita. Kita akan rapikan rumah kita lebih daripada biasanya. Kalau perlu kita beri hiasan-hiasan yang menarik, dinding-dinding, hiasan-hiasan dinding yang menarik. Kemudian juga kita taruh bunga-bunga yang cantik di sekitar rumah kita. Sehingga intinya adalah pada waktu tamu itu datang, tamu itu sudah mendapat satu sambutan yang istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji pembebasan dari Allah untuk umat yang sedang menderita di tanah pembuangan ini adalah janji yang sangat luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka ini yang tadinya adalah bangsa yang besar, oleh karena dosa mereka menjadi bangsa yang dijajah, terbuang jauh dari tanah leluhurnya. Seakan sudah tidak ada pengharapan lagi, masa depan yang gelap. Sampai kemudian ada seorang nabi Tuhan yang dikirim untuk menyampaikan kabar pembebasan bagi umatnya, yaitu Nabi Yesaya. Janji pembebasan itu tertulis di dalam kitab Yesaya 49 ayat 9 bagian B demikian. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ini adalah janji yang sangat spesial, bahkan Tuhan pun sangat antusias. Begitu antusiasnya sampai Tuhan menyatakan Dia mengajak seluruh alam semesta, langit, bumi untuk bersama-sama bersorak-sorak menyambut janji ini. Dalam ayat 13 tertulis, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Kedatangan Yesus ke dunia yang sebentar akan kita rayakan, ini menjadi satu wujud janji yang digenapi. Di tengah kelesuan, kekeringan rohani umat Allah, Bapa berkenan mengutus Sang Putra Tunggalnya untuk menjadi pembebas. Pembebas bukan dari penjajahan yang sifatnya politis, tetapi terbebas dari akibat penjara religius yang dilakukan oleh para pemuka agama, di mana mereka ini lebih suka menitik beratkan kepatuhan kepada hukum Taurat. Sehingga dengan hadirnya Tuhan Yesus ini menjadi satu harapan. Kehadiran Tuhan Yesus ini seperti memberikan satu kesaksian bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menghibur umatnya yang tertindas. Bahkan hingga sampai saat ini, saat sebentar kita akan merayakan Natal, janji pembebasan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel masih relevan untuk kita sambut dan kita terima. Sang Firman yang telah menjadi manusia, ini merupakan wujud nyata solidaritas Allah kepada manusia, umat ciptaannya. Menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu mau campur tangan, Allah yang tidak pernah lepas tangan melihat penderitaan umat yang disayanginya. Terlebih di dalam situasi pandemi yang sekarang ini masih kita alami, kita melihat banyak sekali orang-orang yang mengalami dampak dari pandemi ini. Lalu bagaimanakah peran kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan
orang-orang yang sudah menerima janji pembebasan dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita agar kita bisa menjadi saksi Tuhan, alat kepanjangan tangan Tuhan, menyatakan pembebasan, memberikan satu jawaban bagi orang-orang yang mengalami kesesakan, penindasan oleh karena masalah, oleh karena satu problem, terlebih dalam mengatasi masalah pandemi ini. Bapak Ibu mungkin melihat ada orang-orang di sekitar kita yang terdampak pandemi COVID-19. Kiranya kita menjadi jawaban bagi mereka lewat apapun yang bisa kita lakukan, sehingga lewat hidup kita bisa menjadi saksi yang hidup, nyata, jawaban bagi orang-orang yang mengalami masalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi umat-Mu, sehingga Engkau rela mengutus Sang Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, untuk hadir, untuk menjadi pembebas, menjadi penyelamat bagi kami. Kami berterima kasih karena kami boleh menikmati anugerah keselamatan, pembebasan yang Kau sediakan. Kami berdoa supaya hidup kami Tuhan yang sudah menerima, yang sudah menikmati keselamatan, pembebasan dari-Mu, kami bisa menyampaikan, membagikan, menyaksikan berita sukacita, berita kebebasan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya hidup kami boleh menjadi jawaban. Hidup kami boleh membagikan kasih Tuhan bagi orang-orang yang tertindas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.